Shalom semuanya. Kurang semangat deh. Kita harus mulai dengan semangat, kita akhiri dengan semangat. Shalom. Shalom. Salam sehat semua ya. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita satu dalam doa ya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami ambil bagian dari rencana-Mu Tuhan untuk hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan membimbing kami Tuhan. Untuk kami mengetahui bagaimana isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan bergembira, kami akan bersuka cita, kami akan menerima segala firman-Mu Tuhan yang terus membentuk kami Tuhan, terus membentuk karakter kami Tuhan, dan terus membangun iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, biarlah Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Masuk hadirat-Mu.
boleh sama-sama menyanyikan lagu ini. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya, sembah-sembah Dia. Allah yang baik Tuhan. Syukur bagimu, kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Syukur kami naikkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita siap untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Yeay. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar atas setiap kami Tuhan. Sukacita yang melimpah boleh kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Bawa segenap hati kami Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau saja ya Bapa. Dengan segenap hati dan hidupku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata. Mari perkatakan ini dengan lembut dan manis, Dunia tak bahwa kita sungguh mengasihi Engkau ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu.
permata hatiku. Dunia tak bisa menggantikanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah bagimu. Tuhan, Engkau adalah permata hati kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau selalu membuat kami menjadi indah, karena Engkau adalah Allah yang indah, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu. Sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah yang mengikuti ibadah Zoom. Hamba tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Hati dan pikiran kami siap untuk menerima firman-Mu. Biar firman-Mu tidak sekedar informasi buat kami, tetapi menjadi pewahyuan. Sehingga kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati katakan amin. Shalom, apa kabar? Terima kasih buat Ibu Gembala, juga tim pengembalaan yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Khusus buat Pak Bambang, seharusnya Pak Bambang yang berbicara, tapi saya diminta menggantikan dan beliau akan berbicara minggu depan. Minggu lalu kita sudah belajar dari Pastor Febri tentang build your brand. Pak Febri mengajar kita tentang bagaimana kita harus membangun dasar dengan dasar firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak saudara untuk kembali belajar bersama-sama. Saya mulai dengan ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ayat yang sering saya bagikan kepada saudara. Tetapi saya mau ngajak saudara untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Ayat 26. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau saudara perhatikan, ayat 26 ini Tuhan sedang merencanakan akan menciptakan manusia. Ayat 27, perhatikan, Tuhan mengeksekusi rencananya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Perhatikan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan tidak sendirian, laki-laki dan perempuan. Ayat 28, perhatikan. Allah memberkati mereka. Yang diberkati adalah manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Allah kemudian memberitahukan tujuannya. Kenapa manusia diciptakan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah mengulangi lagi rencananya, diberitahukan tujuannya kepada manusia yang diciptakan itu. Yaitu tujuannya adalah untuk beranak cucu, bertambah banyak, menaklukkan bumi. Tetapi yang saudara perlu perhatikan, kita perhatikan, dikatakan Allah memberkati mereka. Ternyata Tuhan ingin manusia bekerja sama untuk bisa menggenapi rencana Tuhan. Ternyata manusia harus bekerja sama untuk bisa menggenapi rencana Tuhan. Yaitu apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Manusia nggak bisa sendirian. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Firman ini tidak saja untuk suami istri, tetapi juga buat manusia. Bahwa harus terjadi saling tolong menolong supaya menggenapi rencana Tuhan. Pengkhotbah 4
ayat 9 sampai 12 berbunyi demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja menjadi panas. Ayat 12, perhatikan. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara dan saya diciptakan untuk bekerja sama. Punya spirit bekerja sama. Supaya apa? Mengenapi rencana Tuhan. Saudara nggak bisa mengenapi rencana Tuhan sendirian. Tapi masalahnya gini, dosa membuat manusia tidak bisa mencapai rencana Tuhan. Dosa tidak membuat manusia kehilangan kemampuannya. Dosa tidak membuat manusia kehilangan kreativitasnya. Tetapi ini yang dicuri oleh dosa, yaitu spirit bekerja samanya. Halo, suami istri dirusak sama iblis. Kita persekutuan dirusak sama iblis supaya tidak bisa bekerja sama. Oleh sebab itu, puji Tuhan, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia tidak saja menebus dosa saudara dan saya, juga mengembalikan spirit itu. Mengembalikan spirit saling mengasihi itu. Kita lihat the great commandments, perintah yang terutama. Matius 22 ayat 37, perintah yang terutama seperti ini. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini perintah yang terutama. Waktu Yesus menebus kita, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum perintah yang terutama mengasihi Tuhan dan hukum yang sama mengasihi manusia. Tuhan mau ingin kita percaya Yesus, kita bisa mengembalikan spirit saling mengasihi itu. Nah, kemudian the great commandment, misi yang terutama atau misi yang terutama. Matius 28 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan apa itu ciri-ciri murid? Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu, saudara dan saya adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ternyata misi utama kita menjadikan seluruh bangsa murid dengan ciri-ciri murid adalah saling mengasihi. Saudara dan saya adalah murid Kristus, seharusnya saudara dan saya punya spirit saling mengasihi. Oleh sebab itu, hari ini saya mau ngajak saudara. Saya kasih judul sharing firman Tuhan adalah membangun semangat saling bergantung. Atau build interdependent spirit. Membangun semangat saling mengasihi. Saya lebih suka saling bergantung, bukan saling ketergantungan. Ketergantungan narkoba, lebih negatif. Saling bergantung. Saya butuh ibu, ibu butuh saya. Saya butuh Kathy, Kathy butuh saya. Saya butuh saudara, saudara butuh saya. Semangat saling mengasihi ini harus dibangun. Halo. Supaya apa? Saudara dan saya bisa mengenapi rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus bangun. Nah, 2 bulan yang lalu, saya pernah kita sharing sama-sama tentang kedewasaan. Ingat? Bahwa tujuan kehidupan bukanlah kesempurnaan, tetapi kedewasaan. Orang yang dewasa itu bukan karena umur. Saya sama Stephen umurnya lebih tua saya, tapi kedewasaan belum tentu saya lebih dewasa dari Stephen. Kedewasaan adalah soal penerimaan tanggung jawab. Soal keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan kalau saudara masih ingat dan saya mencoba untuk mengingatkan, orang yang dewasa punya spirit interdependence. Suka bersinergi.
suka bekerja sama, suka untuk saling tolong menolong. Orang yang dewasa tidak mudah tersinggung. Orang yang dewasa senang bekerja sama. Dan seharusnya saudara dan saya adalah warga kerajaan yang sudah dewasa. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya membangun spirit interdependensi ini? Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya minum sebentar. Aus. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, yang pertama, kalau kita mau membangun spirit interdependen, kita harus saling memperhatikan. Memperhatikan itu kata dasarnya hati. Halo? Kalau kita memperhatikan gak pakai hati, itu gak pas. Ternyata memperhatikan tidak sekedar melihat, tetapi melihat dengan hati. Saya ngelihat Farah, saya harus melihat dengan hati, jangan cemburu ya. Maksudnya melihat dengan sungguh-sungguh, gak asal-asalan. Mengamati, memperdulikan teman-teman dengan sungguh-sungguh. Harus pakai hati. Kenapa? Alkitab mencatat hati itu sumber kehidupan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara saling memperhatikan dengan hati, pasti berbeda. Awal-awal saya menikah, saya sering ribut sama istri saya. Saya berpikir saya sudah memperhatikan dia. Saya berpikir saya sayang banget sama dia. Loh, saya ini orangnya nggak bisa multitasking. Kalau saya lagi kerja, dipanggil, sayang. Itu aja. Dia marah. Dan itu ternyata marah sekali. Kamu nggak pernah memperhatikan saya. Saya bilang, loh, pagi siang sore saya lihat kamu loh. Ya kamu ada, tapi kamu nggak memperhatikan. Sampai saya mikir, iya juga. Loh, aku ini kan kerja. Kerja buat siapa? Buat kamu. Dia bilang, buat apa kamu diberkati kalau kamu gak pernah perhatiin saya? Wih, aku baru mengerti bahwa polanya kerajaan surga itu kebersamaannya dulu. Sejak hari itu saya mulai, iya ya. Kalau aku lagi kerja, sayang, langsung saya berhenti. Yes, ada apa? Saya mulai melihat, mengamati istri saya dengan hati saya. Dan sejak hari itu, saya gak pernah ribut lagi. Dan ternyata pula kerajaan surga itu diberkati kebersamaannya dulu, baru diberkati yang lain. Sering kita laki-laki terutama, yang penting gue cari duit. Yang penting saya cari duit. Loh, kalau udah cari duit kan saya bisa bahagian kamu. Gak bisa. Ternyata spirit interdependensi harus kita bangun. Dengan saling memperhatikan. Sekarang dia belum panggil aja, saya datang. Ada apa sayang? Saya gak panggil kamu. Saking memperhatikannya. Pagi-pagi bangun saya tanya, kamu di mana? Padahal dia nggak nanya. Saking memperhatikannya. Loh, ini serius. Sekarang saya dikit-dikit panggil, yang manggil pembantu, manggil Pak, saya dengarnya sayang. Kenapa saya nggak ada di rumah? Itu ternyata spirit ini yang dirusak oleh iblis. Halo, kita teman-teman, sepelayanan teman-teman di gereja, kita ini saudara seiman yang seharusnya memperhatikan, saling memperhatikan dengan hati. Ngamatin doang, lihat-lihat doang, gak pakai hati, akhirnya menghakimi. Oh iya, orang percaya itu kadang-kadang masih pakai Taurat. Kayak orang Farisi, lihat Tuhan Yesus, ini hari Sabat mau nyembuhin orang sakit nih, dia cari kesalahannya. Hari ini juga sering kita lihat dengan Taurat. Wih, Pak Edi datang pakai celana pendek. Disalahin celana pendeknya. Lihat saya Pak Edi kok gendut. Wih, gendutnya. Dia nggak ngelihat yang lainnya. Kita belajar untuk melihat, mengamati, memperdulikan dengan hati. Praktekkan di rumah.
saudara akan bisa mempraktekkan di kelompok yang lebih besar. Dimulai dengan hati, memperhatikan. Ibrani 10 tadi balik coba. Tapi memperhatikan ini hanya starting point, hanya awal. Tujuan bukan tujuan, memperhatikan ini enggak bukan tujuan. Tapi tujuan yang sebenarnya adalah saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Halo, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini tujuannya. Saya memperhatikan istri cuma memperhatikan aja, sayang aja, saking sayangnya. Mau ngasih apa-apa jadi sayang, ya nggak bisa. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Selamat ulang tahun, aku sayang kamu, nggak ada kadonya. Ya nggak bisa. Kadonya senyum, kadonya makan. Saudara, kita sama teman-teman, sama-sama teman-teman warga kerajaan, seharusnya kita juga mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara, inti kasih apa sih? Cuman satu inti kasih, melayani. Halo, saya ulangin, inti kasih itu nomor satu apa? Melayani. Yesus bilang begini, Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kalau katanya saudara percaya Yesus Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara dan saya, saudara harus punya spirit untuk melayani. Firman Tuhan ini tidak untuk ditujukan orang lain, ditujukan kepada saudara dan saya. Oh itu loh yang belum melayani. Enggak, tujukan pada kita dan saudara. Kita ini harus punya spirit saling melayani. Kalau kita mau bangun spirit saling mengasihi, interdependent spirit kita bangun, kita harus saling melayani. Melayaninya pakai apa? Pakai kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ini ayat yang luar biasa, saking hafalnya suka kadang-kadang lupa. Dikatakan, kasih itu sabar. Melayani pakai sabar. Saudara kalau melayani teman gak sabar, akhirnya gak bisa melayani. Melayani istri kalau gak sabar, akhirnya gak bisa melayani. Tuhan mau kalau kita punya spirit saling mengasihi, sabar. Terus apa lagi? Murah hati, gak pelit. Murah hati gak cuma soal uang. Perhatian, yang tadi juga waktu, dan lain sebagainya. Yesus itu murah hati gak? Sangat murah hati. Terus dia tidak cemburu, gak ngiri. Tidak memegang diri dan tidak sombong. Rendah hati, saya ada suka quote, saya lupa tulis. Jadilah orang yang serendah-rendahnya, supaya kita tidak direndahkan. Saya ulangin. Jadilah orang yang serendah-rendahnya supaya kita tidak bisa direndahkan lagi. Artinya apa? Orang yang rendah hati selalu menang. Karena apa? Karena Tuhan tinggal angkat dia ke atas. Nah, saling melayani harus rendah hati. Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak egois mencari keuntungan diri sendiri. Dia enggak pemarah. Siapa yang gampang tersinggung di sini? Enggak ada yang ngaku. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, enggak dendam. Tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tapi karena kebenaran. Ini penting nih, yang menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, melayani dengan kasih ini perlu latihan. Halo? Perlu latihan, gagal. Saya kadang-kadang gagal sabar sama istri saya. Tapi saya ulangi lagi. Akhirnya saya bisa. Kita punya teman yang sama dengan kita. Tapi kalau kita memulai dengan sabar, saya percaya sabar itu menular. Halo? Kita ini belum tentu bisa murah hati. Tetapi kalau kita belajar murah hati, latihan murah hati itu menular. Oh ya, contagious. Nah, Kristus pengen kita punya spirit seperti itu. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan latihan. Ada satu quote yang luar biasa. Ada satu quote. Atau ini dulu, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dikatakan,
Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap juga dalam Kristus Yesus. Pikiran kita taruh pikiran Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Tuhan memberi contoh bagaimana dia melayani manusia. Seharusnya kita punya spirit seperti itu. Kenapa? Sekali lagi, karena roh Allah ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya bisa mengosongkan dirinya, melayani sesama kita dengan luar biasa. Nah, ada satu quote yang saya suka. Dan ini saya sering, tiap kali saya kesal sama orang, saya ingat ini. If you love and get hurt, love more. If you love more and hurt more, love even more. If you love even more and get hurt even more, love some more until it hurts no more. Wih. Kalau kamu mengasihi dan sakit, kasih lagi. Kalau kamu mengasihi lagi dan sakit lagi, kasih sedikit lagi. Kalau kamu mengasihi sedikit lagi dan kamu sakit sedikit lagi, kasih lebih lagi sampai sakit itu enggak ada lagi. Wah, kalau saya tiap kesel sama orang, kalau sama istri sih ini udah, sama istri saya pasti sudah enggak kesel. Tapi kalau sama orang kesel saya ingat ini, iya ya, aku ngasih dia. Aku ini ngasih dia, kenapa dia begitu sih? Terus aku ingat ini, kasih lagi aja. Saudara, kita gagal mengasihi orang karena biasanya, ini kebiasaan, ya mudah-mudahan di sini enggak. Kita menuntut balik orang yang kita kasih. Halo, saya ulangi. Seringkali kita gagal mengasihi orang karena kita selalu menuntut balik orang itu mengasihi. Padahal kasih itu bukan perasaan. Kasih itu sebuah keputusan. Yesus mati di kayu salib memberikan keputusannya untuk mati. Dan dia tidak peduli manusia mengasihi dia atau tidak. Halo, kasih itu keputusan. Jadi kalau saudara ingin punya spirit saling mengasihi, saudara harus ingat Yesus. Yesus mati di kayu salib. Dia nggak pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, dia berhenti loh, nggak jadi mati loh. Waduh. Si Edi ini masih belum bertemu, malas lah turun lagi dari kayu salib. Tapi dia tetap mati di kayu salib. Dia nggak peduli saudara mengasihi dia atau tidak. Dia tetap mengambil keputusan mengasihi manusia. Halo, belajar untuk tidak saja memperhatikan, tapi melayani satu sama lain. Sehingga spirit interdependence ada. Sehingga saudara dan saya bisa bekerja sama untuk menggenapi rencana Tuhan. Sampai di situ dapat sesuatu? Galatia 6 ayat 2. Dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, spirit saling mengasihi ini juga saling tolong menolong. Saya waktu melihat ini, membaca ini, menyiapkan ini, saya jadi mengerti. Sering banget saya ngerti harus menolong, tapi saya belum menolong. Saudara, ternyata Tuhan, kalau kita bisa tolong menolong menanggung beban, kita sedang memenuhi hukum Kristus. Jadi yang pertama tadi, balik lagi ke Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dikatakan kita sudah saling memperhatikan, kita mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, yaitu saling melayani, saling tolong menolong. Dan yang ketiga, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Perhatikan, tetapi marilah kita saling menasehati. Saudara, spirit yang ketiga yang kita harus bangun, saling menasehati. Tahukah saudara bahwa kita perlu dinasehati? Ini yang disebut dengan father and sonship. Kita perlu orang lain untuk menasihati kita. Orang yang lebih pengalaman. Kita perlu untuk mau belajar dari orang yang lebih tahu dari kita. Kita juga tidak itu saja. Kita juga perlu untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Halo.
Ternyata Salomo raja yang kaya raya aja punya penasehat. Saudara dan saya kadang-kadang mau nggak sih dinasihati? Saya termasuk orang yang keras kepala. Dulu saya nggak suka dinasihati. Apalagi sama orang yang lebih muda dari saya. Sebelum saya lahir baru, adik saya sering nasihatin saya masuk kiri keluar kanan. Nggak suka saya. Lu tahu apa sih? Tapi ternyata balik lagi kedewasaan bukan soal umur. Saudara, kita ini harus mau saling menasihati. Kalau kita sudah tahu, memperhatikan dengan hati, kemudian kita juga melakukan melayani dengan kasih, kita juga bisa saling menasihati. Spirit ini yang penting kita bangun sebagai orang-orang percaya. Saya sering dengar kalau istri saya ngomong A, kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang saya mau. Sekarang saya mulai mendengar. Karena dia penolong. Walaupun dia lebih muda jauh, 18 tahun di bawah saya. Tapi kalau bilang jangan, saya langsung diam. Kenapa? Karena dia penolong saya. Hari ini saudara punya teman-teman yang bisa membawa saudara naik ke atas. Tetapi saudara juga harus hati-hati karena saudara juga punya teman yang bisa membawa saudara turun ke atas bawah. Oleh sebab itu komunitas orang percaya ini penting. Penting. Apa itu komunitas? Bahasa Inggrisnya community. Common sama. Unity, kesatuan. Orang-orang yang punya latar belakang dan nilai-nilai yang sama dengan tujuan yang sama. Komunitas gereja adalah orang-orang yang punya tujuan yang sama. Punya nilai-nilai kerajaan surga yang sama. Yang berjalan ke arah rencana Tuhan yang sama. Seharusnya kita bisa saling menasihati. Halo. Nah kalau kita punya spirit interdependence. Kita bangun itu terus. Sekarang bagaimana caranya? Supaya saudara dan saya selalu punya spirit itu. Perhatikan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang keempat, yang terakhir. Kalau saudara dan saya bisa membangun spirit interdependence. Jangan tinggalkan komunitas. Halo. Gereja GBI Rock adalah sekumpulan orang-orang yang saling bisa mengasihi. Jangan tinggalkan komunitas. Minggu lalu kita sama-sama fellowship ke pantai sama teman-teman diaken bakar-bakar babi. Saudara saya suka, saya senang. Karena di sana kita bisa menjalin lebih dekat hubungan. Tadinya saya sama orang-orang tertentu nggak jauh, makan babi bareng jadi dekat. Dan ketika dekat, kita bisa saling memperhatikan. Dan ketika kita dekat, kita bisa saling melayani. Dan ketika kita dekat, kita bisa saling menasihati. Saudara, kita perlu yang keempat ini penting supaya kita bisa membangun spirit interdependence. Kita harus jangan sering menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan tinggalkan komunitas. Saudara, saya mau akhiri dengan kisah para rasul, jemaat mula-mula, yang bisa menjadi contoh supaya saudara dan saya bisa punya spirit interdependence. Kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47 perhatikan. Ini cerita jemaat mula-mula. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Ya, dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka saling mendoakan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara ada di dalam komunitas orang benar, Yesus bilang 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau saudara dan saya tidak meninggalkan komunitas, mujizat akan selalu terjadi. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, waktu itu jemaat mula-mula ada jemaat-jemaat yang murah hati. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, saling memperhatikan. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Orang-orang perkumpulan jemaat mula-mula ini disukai semua orang. Saudara dan saya adalah warga kerajaan GBI Rock yang disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ini, orang-orang bergabung untuk membentuk suatu komunitas. Biasanya komunitas itu terbentuk karena latar belakang dan tujuan yang sama. Sekali lagi, kita adalah komunitas GBI Rock yang punya latar belakang, yaitu percaya Yesus dan tujuan yang sama, yaitu menjadikan seluruh bangsa muridku. Spirit saling mengasihi ini harus ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dikatakan di jemaat mula-mula, mereka berkumpul di bait Allah setiap hari untuk menyatakan baktinya kepada Tuhan. Mereka murah hati, rela berbagi dengan harta miliknya. Kasih dan kesalehan mereka menjadi kesaksian nyata sehingga setiap hari semakin banyak orang percaya yang ditambahkan. Halo, belajar dari jemaat mula-mula. Saya percaya saudara dan saya adalah jemaat Rock yang saling mengasihi, yang saling memperhatikan. Kita semua adalah orang-orang yang saling melayani dalam kasih, saling tolong menolong dan saling menasihati. Caranya cuma satu, jangan tinggalkan komunitas. Rajin ke gereja. Sering-sering ketemu di komsel. Saudara, hari ini mungkin memang kita sedang pandemi, nggak semua orang bisa. Ayo, yang bisa kita berkumpul, yang nggak bisa telepon. Kabari ada apa. Ayo, yang nggak bisa, ayo kita Zoom. Saudara, kita perlu orang lain untuk bisa bersama-sama menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Spirit interdependence, spirit saling bergantung ini penting kita bangun sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dapat sesuatu hari ini? Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu mengingatkan kami. Firman-Mu tidak saja menjadi informasi tapi menjadi pewahyuan. Kami tahu bahwa firman-Mu ditujukan kepada kami, bukan kepada orang lain. Dan setiap kami mau siap untuk melakukan firman-Mu. Kami mau saling memperhatikan. Kami mau saling melayani dalam kasih dan pekerjaan baik. Kami mau saling menasihati. Bahkan kami juga tidak mau meninggalkan komunitas. Kami mau terus bersama-sama. Kami tahu bahwa Engkau sedang berencana untuk hal yang lebih besar untuk gereja ini. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu yang hidup ini akan menghidupkan kami. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai untuk mengingatkan, untuk menginsyafkan, untuk menolong, membantu kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Edi yang sudah melayani kami siang ini. Luar biasa Pak Edi. Biarlah kami selalu membangun dari awal untuk kemuliaan Tuhan Yesus kita. Dan juga Tuhan Yesus yang melindungi Pak Edi dan keluarga. Terima kasih Pak Edi untuk pelayanannya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu bisa melalui M-Banking untuk memberi persembahannya dan juga barcode-nya sudah disediakan di tiang-tiang. Dan juga bagi Bapak Ibu yang online bisa juga scan-nya yang sudah disediakan di layar.
Dan juga kotak-kotak persembahan sudah disediakan di sini, di tengah, di kiri, dan kanan. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan-pesan yang Kau berikan Tuhan melalui Pak Edi. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami Tuhan. Yang selalu memberi kami Tuhan yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami selalu bergantung kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu memberikan hikmat, bimbingan dan tuntunan kepada kita Tuhan. Sehingga kami lebih sabar Tuhan menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau juga yang melimpahkan apa yang kami tabur Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Amin. Suara gembala. Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan berita ini. Saya mau sampaikan Bapak kita itu sangat baik. Karena itu dia membangkitkan putra-putra yang jadi bapak-bapak rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh yang dibutuhkan hari ini adalah bapak-bapak rohani. Karena banyak bapak-bapak jasmani yang tidak berfungsi sebagai suami dan sebagai bapak. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Even Moses, ya, dan juga Elia, Musa, dan kemudian putranya Yosua tidak ada lanjutannya. Yang ada hakim-hakim. Sehingga umat Tuhan jatuh bolak-balik karena tidak ada seorang bapak yang meneruskan. Kemudian Elia dan Elisa, kedua-duanya tidak menikah. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi gagal untuk membangkitkan putra-putra rohani. Saya berdoa namanya berbuah itu melahirkan putra-putra rohani, saudara yang kekasih. Dengan baik-baik ya. Di dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulai pelayannya mujizatnya dua. Yang pertama itu pada keluarga. Karena itu perkataan bed itu penting. Ini 5782P bed. Apa yang dikatakan bapak, ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak itu menentukan bukan cuma atmosfer di rumah, tetapi juga masa depan anak-anak kita. Dan Kristus sengaja mengajak murid-muridnya ke Galilea. Apa kurang tempat toh? Ya, mereka pada waktu Yesus bangkit kan di daerah Yudea. Kenapa kok harus ke Galilea? Untuk mengingatkan mereka. Dan saudaraku, mereka mencari ikan sepanjang malam dan tidak menemukan seekor ikan pun sekalipun yang paling kecil. Apa message-nya ini? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian
dari tepi pantai. Mereka itu kan seharusnya menunggu Yesus. Tapi mereka membuang waktu cari ikan, saudara. Saudaraku, dari pantai ada suara. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Do you have meat for breakfast? Mereka tidak punya apa-apa. Dan saat itu Petrus tahu, itu Tuhan Yesus yang memberitahu Yohanes, itu Tuhan. Segera dia datang mendekati Yesus. Dan kita melihat di sini bagaimana sikap Kristus memulihkan. Petrus itu menyangkal Yesus terang, bahkan dia sumpah tidak kenal Yesus. Hari-hari ini saya ulangi pesan Tuhan. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat pada waktu kedatanganku dengan kemuliaan itu. Tetapi saudaraku, jangan sampai ada pada kita. Hari-hari yang kita dengar, ada orang berbicara di YouTube, masuk penjara, digebukin, dilumuri kotoran dan sebagainya. Jangan kecil hati. Yesus sudah berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Tapi Petrus menepuk dada. Semua meninggalkan engkau, aku tidak bakal. Ketika itu apa yang terjadi? Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Yesus yang sudah bangkit. Bukan lagi sekedar guru, bukan sekedar nabi. He is God. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi di sini kasih Bapa yang luar biasa. Dan dia tanya dengan lembut, bukan dengan bentak-bentak pada Simon Petrus. Simon, ya anak Yunus. Simon Baryona, apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya apa kau agapau kepada agape? 3 kali ditanya. 3 kali dia menyangkal, 3 kali diberi kesempatan untuk mengatakan, I love you Lord. Gembalakan domba-dombaku. Saya berbicara khusus mungkin untuk Petrus-Petrus yang ada di luar sana. Yang pernah yaitu mundur daripada Tuhan. I tell you, Tuhan tanya, apa kamu punya lauk pauk? Tuhan tahu kita makan tadi pagi teri kacang atau pecel, God knows. Dan dia sebetulnya menyediakan lewat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya mau sampaikan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Sang putra mewakili sang bapa dan berkata, do you love me? Jawab, yes Lord, I love you. God bless you warga kerajaan. Amin. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Lambaikan tanganmu. Ya, sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Edi untuk pelayanannya. Kita menangkap sesuatu ya hari ini ya. Amen. Bagaimana kita memiliki spirit ya, saling bergantung dengan orang lain. Ya, manusia adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup sendiri, tetapi hidup dalam sebuah komunitas. Ya, ketika Yesus berkata bahwa di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan memisahkan mereka. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu menciptakan setiap kita itu untuk saling tolong menolong. Ya, kata jemaatku itu berarti sebuah komunitas. Komunitas orang percaya yang dipanggil keluar kepada terangnya ajaib. Ya, kita sebuah komunitas. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak, sungguh kami terima kasih Tuhan. Kami menangkap sesuatu dari firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang menjadi terang bagi setiap kami, pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih untuk pewahyuan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami melangkah dalam kehidupan ini. Untuk kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan. Orang-orang di gereja, tempat kami bekerja, di komunitas kami Tuhan. Di mana kami menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami. Tangan kami berserah kepada Engkau. Pulang dalam kasih anugerah penyertaan sempurna dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai Engkau sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Mari yang percaya bersama saya katakan Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.